Zakarullah, kemudian mereka ingat Allah. Ingat Allah ini dia takut kepada Rabb. Ya, bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kita ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, janganlah berlalu pada hari-hari kita ini walaupun hanya sejenak, walaupun hanya satu hari, melainkan kita telah menutupi hari tersebut dengan permohonan ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, melainkan kita senantiasa menutup hari tersebut dengan permohonan ampun. Kalau kita saja sedang berkumpul-kumpul, bercakap, ya, ngobrol, maka dianjurkan untuk menutup majlis tersebut dengan kafaratul majlis. Dikatakan kafarah karena itu sebagai pelebur. Mungkin kiranya ada dari kata-kata yang salah, keliru, yang mengandung dosa, menyakiti orang lain atau yang lainnya, maka dengan kafaratul majlis akan dilebur dosa-dosa tersebut. Lalu bagaimana dengan hari-hari kita, aktivitas kita? Yang di sana kita berbicara, kita bermuamalah, kita bertingkah, kita berbuat, dan banyak lagi gerak-gerik kita. Tentu kita yakin ada di sana kesalahan ataupun dosa. Maka jangan tutup hari tersebut kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah. Di antaranya zikir pagi petang, Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakanku. Ya, khalaqtani wa ana 'abduka, aku adalah hambamu. Wa ana 'ala ahdika, dan aku akan senantiasa berada pada ikatan janji kita ini. Karena setiap kita lahir akan mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian yang patut diibadahi? Maka setiap kita mengatakan qalu bala, tentu ya Allah, kami sebagai saksinya. Wa ana ala ahdik, dan kami akan senantiasa berada dalam ikatan perjanjian. Wa wa'dika, dan juga perjanjianmu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, kami mengakui akan segala karunia dan juga nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Abu'u laka bi dzanbi, sebagaimana kami pun mengakui akan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosa. Minta ampun kepada Allah SWT setiap pagi dan juga petang. Ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, apabila kita sampai ke akhirat dengan membawa satu saja dosa, itu sangat berat. Ya, mati dalam membawa satu saja dosa itu sangat berat. Tanggung jawabnya berat, hisabnya juga sangat berat. Tidak akan sanggup kita. Kalaulah satu permasalahan di dunia saja, kemudian kita disidang di suatu mahkamah,
Ya, ada hakim di sana, ada jaksa penuntut, macam-macam. Ruangan yang lapang tadi terasa sempit rasanya ketika kita yang duduk di kursi terdakwa. Sempit rasanya. Padahal ancamannya mungkin hukumannya mungkin hanya 1-2 tahun penjara atau denda sekian-sekian. Lalu bagaimana dengan mahkamah akhirat? Ya, yang hisabnya itu perhitungannya sangat detail, sangat perinci. Sampai sesuatu yang sangat halus pun seperti atom atau bahkan debu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai terdakwa, kita yang akan didudukkan di sana seorang diri, sangat berat mempertanggungjawabkan dosa kita. Ya. Sangat berat, nggak akan yang sanggup, tidak ada yang sanggup. Apalagi ketika dia telah mengetahui bahwasannya yang akan menjadi hukuman bagi orang-orang yang berbuat kesalahan ini adalah neraka. Bukan kurungan penjara, bukan denda, tapi api neraka. Makanannya api, minumannya api, pakaiannya api. Ya, api. Ya. Itu tidak akan kita sanggup untuk melihat neraka tersebut. Ya. Oleh karenanya hibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menebarkan kasih sayangnya, menebarkan ampunannya di bulan tersebut, maka berbahagialah seorang yang menjumpai bulan Ramadan. Ya, berbahagialah. Karena berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan itu pun merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-farhu bi Ramadan, bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu semua hendaklah mereka falyafrahu, berbahagia. Berbahagia. Maka hibati fillah, mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, merenungi karunia Allah yang tak terhingga, itu merupakan anjuran. Agar apa? Agar tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi kepadanya. Agar kita menjadi hamba yang berbahagia. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk berbahagia atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bifadlillahi wa birahmati. Dengan karunianya dan juga kasih sayangnya, falyafrahu, berbahagialah. Huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Nabi kita Muhammad SAW ketika datang bulan Ramadan, beliau tampakkan kebahagiaan ini. Beliau kumpulkan para sahabatnya. Beliau katakan, laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga. Walam yughlaq minhu bab, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Wa tughlaqu abwabun niran, dan akan ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak leluasa dalam menyesatkan anak manusia. Kemudian Nabi SAW meneruskan, walisa'im farhatan, bagi seorang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia ketika dia berbuka, dan dia akan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
di mana Allah ridho dengan hambanya. Ya, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan ibnu Adam yang dilakukan manusia adalah untuknya kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepada hamba-hambaku. Wasiyamu junnah, dan puasa itu ibarat perisai. Di dunia dia membentengi hamba dari kemaksiatan, dan di akhirat dia akan membentengi hamba dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya, yakni wajah hamba tersebut, dari api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun lamanya. Ya, 70 tahun lamanya. Lalu bagaimana kalau seorang itu dapat melaksanakan puasa selama 30 hari? Ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui pula kedudukan puasa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan rukun Islam. Tidak sah keimanan seseorang ataupun keislaman seseorang sampai dia mengimani tentang rukun Islam, yaitu puasa ini. Dan dia pun harus menjalani arkanus siyam. Ya, dia harus menjalani rukun Islam yang dimaksud dengan puasa ini. Ya. Karena yang dinamakan rukun adalah sesuatu yang harus ada. Dia bagian dari Islam tersebut dan dia harus ada. Tidak boleh tidak ada. Ya. Cukuplah sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang kedudukan puasa yang begitu tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasannya puasa itu adalah untuknya. Padahal kita tahu bahwasannya amal ibadah kita itu adalah untuk kita sendiri. Amalan ibadah kita untuk kita sendiri. Allah tidak butuh dengan amal ibadah kita, tapi kitalah yang butuh dengan amal ibadah tersebut. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku? Karena Allah SWT hendak menerangkan kedudukan yang begitu tinggi, kedudukan ibadah puasa yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa ibadi fillah, bukan untuk memberikan beban kepada kita, bukan pula untuk memberatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita atau menghalangi kita dari sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai, bukan. Tapi ada tujuan yang sangat mulia di sana, agar membentuk karakter diri kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Ya, terbentuknya jiwa-jiwa yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan itu kata para ulama seperti madrasahnya. Seperti madrasah, tempat tempaan. Mungkin selama setahun kita lalai, kita lupa. Ya. Banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan kita perbaiki diri kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita bersihkan diri kita dari noda-noda dosa ini. Kemudian kita jaga segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan berupa kebaikan ataupun ketakwaan. Oleh karenanya Rabbuna Tabaraka wa taala mengatakan, berfirman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian ibadah puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Ya, agar kalian itu bertakwa.
menjadi manusia yang bertakwa. Karena dalam puasa terdapat kesabaran. Kesabaran yang sangat besar. Bahkan 3 macam kesabaran itu ada dalam ibadah puasa. Sabar terbagi menjadi 3, dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'ala al-ma'siyah, was-sabru an aqdarillah. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir Allah. Dan 3 kesabaran ini ada pada ibadah puasa. Sabar dalam ketaatan jelas. Puasa dia merupakan ketaatan. Ya. Dia sabar dalam melaksanakan puasa tersebut. Dia sadar bahwasanya itu merupakan ketaatan. Ya. Kemudian juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketika ada orang yang mengganggunya ataupun menyakitinya, dia tidak balas. Karena apa? Karena dia sedang berpuasa. Kata Nabi SAW, wa in syatama ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mencelanya, ya, memancing-mancingnya, maka cukup dia katakan inni mru'un shaim. Sesungguhnya saya orang yang berpuasa. Dia tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Sabar dia untuk tidak bermaksiat. Sabar juga dia untuk tidak berdusta, tidak ghibah, walaupun itu tidak membatalkan puasa, tapi dapat mengurangi pahala puasa. Karena dia tidak mau pahala puasanya hilang. Sabar juga dia untuk tidak makan dan minum, karena itu sedang dilarang selama dari matahari terbit sampai tenggelam. Dia tidak bermaksiat. Sabar juga dia terhadap takdir Allah. Apa takdir Allah? Takdir kauni, di mana seseorang itu apabila dia tidak makan, dia tidak minum, pasti dia haus. Itu sudah takdir. Itu takdir. Sebagaimana kalau kita makan, kita kenyang, itu pun takdir. Ketika dia meninggalkan makan dan minumnya, dia akan merasakan lapar, dahaga. Tapi dia sabar terhadap takdir ini. Dan Allah SWT mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT akan menunaikan pahala bagi orang-orang yang bersabar berapa banyak? Bighairi hisab. Bighairi hisab. Berapa banyak? Tanpa ada hitungan. Bighairi hisab. Tidak terhingga, tidak terhitung, tidak ada nominalnya, saking banyaknya. Ya, maka puasa ini dia merupakan madrasah yang menempah diri menjadi insan yang bertakwa. Oleh karenanya ketika Allah SWT telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, Allah mudahkan juga kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang luar biasa. Yang tadinya jarang sholat 5 waktu ke masjid, akhirnya dia sholat 5 waktu ke masjid, dijaga lagi seterusnya. Yang tadinya dia jarang baca Quran, kemudian di Ramadan dia baca Quran, teruskan wirid ini. Yang tadinya dia tidak silaturahim, sekarang dia silaturahim bulan ini, ya bulan Ramadan, maka lanjutkan lagi. Yang tadinya dia tidak gemar bersedekah, tapi di bulan Ramadan setiap pagi dia bersedekah, maka setelah Ramadan lanjutkan apa yang telah Allah SWT bukakan kepada kita berupa karunia-karunianya tadi. Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah Rabb di bulan-bulan yang lain juga. Ya, sudah masuk azan? Sudah ya, kita break dulu salat, nanti akan kita lanjutkan sedikit. Dan ada tanya jawab Pak Yus? InsyaAllah ya. Baik, demikian kita break dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'du, kita lanjutkan pembahasan kita jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka aktivitas kita, ibadah kita pun haruslah istimewa. Dalam artian di sini harus meningkat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salatu wasalam." Kata sahabat Abdullah bin Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, seorang yang sangat dermawan. Nabi SAW adalah seorang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau, kata sahabat Abdullah bin Abbas, akan lebih dermawan lagi di saat bulan Ramadan. Ajwad min rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan juga oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana hadis yang mulia ini, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ibadah ataupun mengkhususkan bulan Ramadan ini. Beliau adalah sosok yang dermawan. Namun ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, beliau tingkatkan lagi kedermawanannya. Sehingga Aisyah mengatakan, ajwad min rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak pandang bulu. Mau orang yang mencela angin pun tetap dikipas sama dia. Tetap dihembuskan, tetap merasakan kesejukan angin. Mau orang itu bersyukur, mau orang tersebut tidak peduli, tetap saja dia. Nah, Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan, beliau tingkatkan amal ibadah. Dan ini tidak hanya sekedar dari sisi kedermawanan, begitu pula dari sisi yang lain-lain. Begitu pula hendaknya kita ketika Allah SWT sampaikan diri ini kepada bulan Ramadan, jadikan Ramadan kehidupan yang baru. Ya, tingkatkan kualitas ibadah kita. Sebagaimana Nabi kita pun meningkatkan ibadahnya, kedermawanannya, ketaatannya. Ya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Uhibbu lirajul az-ziyadata bijudi fi syahri Ramadan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim wa li tashaghul katsiri minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim." Kata Imam Syafi'i, dari hadis tersebut, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari tadi, ya, disukai ataupun disunnahkan bagi seseorang untuk menambah kedermawanan di bulan Ramadan. Iqtidaan bi Rasulillah SAW, sebagai bentuk mencontoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li hajatin nasi fihi ila masalihim, hendaklah dia lebih memprioritaskan lagi memenuhi kebutuhan manusia, terutama di bulan Ramadan. Ya, penuhi kemaslahatan mereka, hajat mereka. Walitasyaghul katsiri minhum bis-shaumi was-shalah, sibukkan diri dengan puasa, dengan salat, dengan membaca Quran, ya, dari aktivitas-aktivitas yang lainnya, kata beliau. Wa kana Imam Malik, dan adalah Imam Malik, dikatakan di sini, idza aqbala alaihi Ramadan, apabila datang kepadanya bulan Ramadan, hajara jami'al majalis, maka beliau meninggalkan majlis-majlisnya. Beliau itu punya dars ataupun majlis-majlis ilmu. Tapi ketika bulan Ramadan, libur semua majlis-majlis ilmunya. Ya.
majlis-majlis hadis, tahditsul hadis, ya, menyampaikan hadis, itu beliau liburkan. Ya, liyakufa ala kitabillah azza wa jalla. Karena beliau ingin i'tikaf ataupun fokus kepada kitabullah azza wa jalla. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Padahal kita tahu majlis ilmu pun memiliki suatu kemuliaan. Tapi saking mereka ingin, ya, menyibukkan diri dengan tilawah dengan Al-Quran, karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, maka beliau liburkan majlis-majlis hadisnya, majlis-majlis ilmunya, dan lebih menitik beratkan fokus kepada i'tikaf dan juga bersama dengan Al-Quranul Karim. Itu Imam Malik. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Wa kana Imamu Ahmad idza aqbala Ramadan jalasa fi baitillah. Imam Ahmad apabila datang bulan Ramadan, maka beliau duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Bapak Ibu? Di rumah Allah. Rumah Allah itu masjid. Jangan nanti sibuk ngabuburit, ya. Buka bersama tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lalai kita. Ya, jangan sampai lalai meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Keenakan buka bersama, akhirnya lanjut ngobrol, tidak salat tarawih, bahkan tidak salat isya misalnya, atau tidak salat maghrib, sibuk di kafe saja. Padahal Imam Ahmad jalasa fi baitin min buyutillah. Dia duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa'takafa ala qiraatil Qur'an. Beliau i'tikaf fokus dengan Al-Qur'annya. Ya, i'tikaf fokus dengan Al-Qur'annya. Wa taraka fatwahu. Bahkan beliau menutup tanya jawab. Ya, saking ingin fokusnya, ya. Wa majalisal ilmi, dan begitu pula majlis-majlis ilmu yang lainnya, liyakufa ala kitabillah, karena beliau ingin i'tikaf bersama kitabullah azza wa jalla. Ini para ulama kita yang benar-benar faham tentang fadilah, keutamaan yang sangat besar. Disebutkan pula Sufyan Ats-Tsauri, idza dakhala Ramadan taraka jamil a'mal. Sufyan Ats-Tsauri apabila masuk bulan Ramadan, maka pekerjaan-pekerjaannya beliau tinggalkan dulu. Ya, pekerjaannya beliau tinggalkan. Wa aqbala ala qiraatil Qur'an, dan beliau fokus kepada apa? Membaca Al-Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri. Zubair Al-Yami, idza hadar Ramadan ahdara al-mushaf wa jama' ilayhi ashabahu. Zubair Al-Yami apabila tiba bulan Ramadan, maka beliau bentangkan mushaf di hadapannya dan juga bersama para sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya. Ya, sekarang majlisnya majlis Al-Qur'anul Karim. Begitulah haibati fillah. Karena bulan Ramadan ini dikhususkan, ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka perbanyak ibadah, khususnya membaca Al-Qur'anul Karim. Khatamkan. Ya, khatamkan. Mulai dari awal malam di bulan Ramadan. Ya, khatamkan. Sebagaimana para ulama kita terdahulu mengkhatamkan bacaannya terhadap Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Apa malam yang keberkahan itu? Malam Qadar, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Makna Qadar itu mulia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam yang mulia? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Itulah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para ulama mengatakan, man hurimaha faqad hurima khairu kullah. Barang siapa yang luput malam hari ini dari kebaikan, maka dia telah luput kebaikan seutuhnya. Malam tersebut pasti akan kita lalui, pasti akan kita dapati selama kita masih hidup. Ya, hanya saja
yang perlu kita kondisikan, yang perlu kita siapkan dalam kondisi apa ketika malam tersebut tiba, ya. Bagaimana kondisi kita ketika malam tersebut berlalu pada diri kita. Apakah kita sedang sibuk membaca Al-Qur'anul Karim, ya? Masih bersama-sama kaum muslimin i'tikaf di masjid-masjid Allah, masih berlomba-lomba dalam bersedekah ataupun berinfak, ya, sibuk dengan amal-amal kebaikan yang lainnya, atau kita lalai, sudah sibuk dengan hari lebaran, ya, sibuk besok buat ketupat, lontong, ya, rendang, gulai, sibuk cari catat bumbu-bumbu apa yang belum ada dibeli, ya. Tidak mengapa, tapi perlu strategi. Ya, perlu strategi. Karena menyambut Id, hari raya juga itu sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan, kita berbahagia di hari raya. Tapi jangan sampai, ya, di akhir-akhir, detik-detik terakhir, karena itu yang menentukan siapa yang benar-benar juara, menang, mana yang tidak juara. Di mana? Di detik-detik terakhir, ya, di finish. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya, kita akan lihat siapa yang benar-benar faiz, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang ini. Siapa? Kalau dari awal, ramai, banyak, luar biasa. Yang ikut perlombaan ini ramai sekali. Tapi yang sampai finish, sampai akhir, ya, hanya segelintir. Banyaknya kalau sudah masuk pertengahan, 10 yang tengah, mulai dia terseleksi sudah. Ya, mulai dia terseleksi alam sudah. Ya, rontok, tersaring. Apalagi 10 terakhir. Sedangkan sang juara Nabi kita Muhammad SAW justru ketika masuk 10 terakhir, ya, syadda mi'zaruhu. Justru beliau semakin kencangkan tali pinggangnya. Ya, agar apa? Agar lebih bersungguh-sungguh. Disinilah mujahadah itu. Ya, di sini seharusnya kesungguhan. Ya, di batas-batas terakhirnya. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada kita semua di 10 terakhir untuk i'tikaf. Ya, untuk i'tikaf. Cari malam yang mulia tersebut, malam Lailatul Qadar. Ya. Penuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rezeki, i'tikaf kita di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Aqsa. Kalau tidak mampu pada 3 masjid ini, masjid di kampung saja. Ya, masjid dekat-dekat rumah. Niatkan untuk i'tikaf, mencari malam yang mulia. Insya Allah pasti kita akan mendapatinya. Ya, insya Allah kita akan pasti mendapatinya. Karena malam yang mulia ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahibati fillah, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Ya, bulan Al-Qur'anul Karim. Sibukkan kita dengan membaca Al-Qur'an. Walaupun kita masih terbata-bata, walaupun kita masih susah, ya, baca Al-Qur'anul Karim tersebut. Ya. Sebagaimana para ulama kita pun menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Qur'an seperti Imam Syafi'i 60 kali. Selama Ramadan menghatamkan Al-Qur'an 60 kali. Artinya dalam sehari beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Kalau 1 bulan itu 30 hari. Ya, dan itu beliau baca dalam aktivitasnya. Ya, dalam aktivitasnya, dan itu bisa bagi orang yang memang sudah hafal, mutqin, itu bisa. Ya, itu bisa. Kalau kita tidak bisa sampai 60 kali, minimal 1 kali lah, ya, 1 bulan full 1 kali hatam, ya, berarti 1 hari itu 1 juz. Insya Allah bisa dengan tekad yang kuat dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah kita bisa menghatamkannya.
Ya, jangan sampai kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Kita mengaku sebagai ahlul Quran, kita menginginkan syafaat Al-Quran, tapi kita tidak mau membacanya, tidak pernah menghatamkannya. Ya, maka momen Ramadan ini adalah bulan kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya, dan tentu permasalahan terkait dengan Al-Quran, dengan iktikaf juga sangat panjang, tapi ini hanya sekedar motivasi saja. Ya, insya Allah bisa akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau di kajian-kajian Ustadz yang lainnya. Wallahu ta'ala bissawab. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, berikutnya kami sampaikan pada saudara jemaah. Insyaallah dalam sesi tanya jawab kita hanya meminta 2 orang untuk melakukan pertanyaan. Kami awali dengan dari Bapak dulu. Mungkin Bapak ada yang ingin membuka pertanyaan berkaitan dengan Ramadan. Silakan Bapak. Kalau dari Bapak belum, mungkin dari Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Ustadz bilang mengutamakan tadi itu baca Al-Quran. Iya. Dan itu pun firman Allah dari katanya Ustadz ya. Padahal di sisi lain kita juga disarankan untuk memperbanyak sholat malam juga. Jadi mana yang lebih kita pilih mana nih? Banyak di Al-Quran atau banyak yang sholat malamnya? Baik. Hanya itu aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, yang akan saya lebih jelaskan lagi. Jadi adanya waktu-waktu yang memiliki fadilah, keutamaan. Waktu-waktu yang memang juga khusus di momen-momen tertentu. Saya ambil contoh misalnya yang mudah, zikir talbiyah. Itu tidak ada tempat untuk mengucapkannya kecuali ketika ihram. Ya, ihram untuk haji ataupun untuk umrah. Di luar itu tidak ada zikir talbiyah. Bapak mau zikir talbiyah sekarang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tidak cocok. Bukan tempatnya. Ya. Nah, kapan dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah? Ketika ihram itu saja. Begitu pula ya, membaca Al-Qur'anul Karim, qiyamul lail, ya. Itu suatu amalan yang sangat-sangat ditekankan lagi ketika seorang itu menjumpai bulan Ramadan. Disebutkan ada beberapa amalan yang sangat ditekankan ketika seorang itu mendapati bulan Ramadan. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baik dia target menghatamkan dan juga menghayati serta mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, qiyamul lail tadi. Sangat dianjurkan, sebagaimana Nabi SAW pun melaksanakan qiyamul lail ataupun salat tarawih. Yang ketiga, al-jud, kedermawanan harus ditingkatkan, sebagaimana Nabi SAW pun meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik kedermawanan yaitu it'amut ta'am atau it'amu fitr, memberikan makan ataupun memberikan menu buka kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kita itu harus berlomba-lomba dalam memberikan takjil, kalau bahasa kita ya, takjil ataupun iftar. Ya, lihat di masjid mana yang ada menyediakan buka bersama ataupun pemberian menu buka kepada kaum muslimin yang berpuasa, ikut serta di sana. Ya, jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini. Jangan. Lihat bagaimana saudara-saudara kita yang di Timur Tengah, di Saudi ya, di Mekah ataupun Madinah, mereka sangat berlomba-lomba dalam memberikan iftar. Sampai-sampai mereka menarik-narik jamaah ataupun orang-orang yang sholat agar mau berbuka di lapak mereka. Dan lapak itu, jamaah sekalian, itu diwariskan generasi demi generasi. Artinya ini lapak amal ibadah dia. Nggak boleh yang lain masuk.
Ya, nggak boleh. Ya, dan itu dia wariskan. Ya. Karena itu sebagai amal jariah. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman falahu ajru shaumihi. Barang siapa yang berikan iftar, menu berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasa mereka sedikit pun. Kalau kiranya Bapak bisa mengumpulkan 60 orang setiap kali berbuka misalnya, 60 pahala puasa. Ya, kalau bisa lebih banyak lagi. Berapa sih kadar seorang itu dikatakan memberikan iftar kepada orang yang berpuasa? Dijelaskan para ulama, walaupun hanya 1 butir kurma. Walaupun hanya 1 butir kurma, kita berikan kepada orang yang berpuasa. Kita beli misalnya kurma yang 3 kilo itu. Berapa butir isinya? 3 kilo. Banyak ya? Banyak. Ya, kalau kita kasih satu-satu, banyak juga yang kita dapatkan. Atau kita beli air, murah dia. Ya, air mineral. Ya, baik yang botol ataupun yang gelas, berikan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa. Maka kita pun akan mendapatkan pahala puasa mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allah Maha luas rahmatnya. Allah Maha luas kasih sayang, ya, maka jangan hilangkan kesempatan ini. Dan yang keempat, di antara amal yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah i'tikaf tadi. Berdiam diri di masjid. Ya. Memenuhi hari-hari waktu dengan ibadah, fokus. Jadi tidak bertentangan ya. Di jamak dikumpulkan semuanya, baca Quran juga, ya, salat malam juga ataupun tarawih. Kemudian kedermawanan dan juga i'tikaf. 4 hal ini yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, jadi tidak disampingkan yang lainnya, tetap ditingkatkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Insyaallah mungkin dari Bapak mungkin untuk pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Allah akan memalingkan wajah kita selama 70 tahun kalau kita puasa tadi Ustaz. Itu apakah termasuk puasa sunnah atau hanya berlaku di puasa Ramadan? Nah, yang kedua Ustaz, dalam puasa meningkatkan kedermawanan, ada ya dari komunitas-komunitas mungkin yang menggalang donasi untuk para dermawan untuk memberikan sebagian harta itu, gimana Ustaz? Apakah diperbolehkan atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dalam hadis yang kita sebutkan tadi, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah karena Allah ataupun di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis tersebut ataupun puasa yang dimaksud dalam hadis tersebut dijelaskan oleh para ulama adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Barang siapa yang berpuasa sunnah, baik itu Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid ataupun puasa Daud, 1 hari saja, maka akan menjauhkan diri seorang hamba dari neraka sejauh 70 tahun lamanya. Kalau puasa sunnahnya saja keutamaannya sampai seperti ini, lalu bagaimana dengan puasa wajibnya? Tentu lebih besar. Ya, tentu jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang penggalangan donasi untuk iftar jama'i misalnya. Ya, untuk iftar jama'i. Apa hukumnya? Pertama, hukum secara ini termasuk muamalah. Ya, hukum asal dari muamalah itu diperbolehkan, mubah saja, tidak mengapa. Ya, dan akan terkait ganjarannya perkara mubah ini ketika dia dijadikan sarana untuk kebaikan. Ya, perkara mubah itu akan berpahala kalau dijadikan kebaikan.
Ya. Nah, seperti tadi misalnya dia ingin menyampaikan iftar misalnya, atau dia mewadahi. Ada mungkin sebagian orang-orang kalangan kaum muslimin yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, cuman dia tidak tahu data orang-orang yang fuqara, orang-orang miskin misalnya. Karena selama ini dia tinggalnya di kota, sibuk juga dengan sibuk hanya dari rumahnya yang megah ke kantornya juga yang wah gitu ya. Dia nggak tahu lagi kiri kanannya mana data-data orang miskin. Maka dia butuh data-data orang miskin tersebut. Dia butuh wadah yang sekiranya bisa menampung hartanya ini untuk disalurkan kepada orang yang berhak. Dan ini termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya, termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, termasuk berta'awun, ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan, tidak masalah. Selama penyelenggaranya harus amanah. Ya. Kalau dia amanah, ini termasuk kebaikan. Jangan pula nanti uang infak tersebut dikorupsi sama dia. Ya, enggak boleh. Ya. Selagi dia amanah, dia tunaikan sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi, ya, misalnya untuk iftar atau untuk wakaf ini, wakaf itu, dan dia amanah, maka ini termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena memang saya pun mengetahui ada sebagian orang-orang yang dari kalangan kaum muslimin yang dia diberikan keluasan, namun dia tidak tahu nih pemberiannya kemana. Ya, dia tidak mengetahui pemberiannya kemana. Dia butuh kepada saudara-saudaranya yang lain yang mungkin di lapangan yang lebih tahu siapa yang di antara dari kalangan kaum muslimin ini yang sangat-sangat membutuhkan. Maka dia akan menyalurkan zakatnya kah, infaknya kah, ataupun sedekahnya, termasuk juga iftar tadi. Ya, termasuk juga iftar tadi. Mungkin dia sibuk, orang kaya ini ya, sibuk tidak bisa menyiapkan makanan atau yang lainnya, maka dia minta bantuan saudara-saudaranya untuk menyiapkan. Ya, untuk menyiapkan. Ya. Kami dahulu pernah ketika Ramadan di Mekah ya, atau di Madinah. Kemudian siapa namanya saya lupa. Insyaallah. Dia yang memiliki yang memiliki hotel As-Sofwa, ya, hotel Sofwa. Tahu hotel Sofwa ya Bapak Ibu ya? Yang pas di belakang WC 3. Sofwa Tower, dia yang punya. Saya lupa namanya. Kita diundang waktu itu untuk makan bersama. Ya. Dan ternyata beliau rutin di setiap harinya mengundang para jemaah umroh kah atau para penuntut ilmu kah untuk makan bersama di rumahnya. Walaupun kata teman-teman yang talib ilmu di sana itu bukan rumah dia, tapi memang tempat yang dia khususkan untuk menjamu orang-orang ini. Ya, itu sekali jamuan mungkin bisa 500 orang. Ya, dari berbagai negeri. Dari Indonesia, dari Bangladesh, ya. Dari macam-macam semuanya diundang. Siapa saja diundang sama dia. Dan makannya makan besar, ya, makan pakai nampan itu dan daging unta lagi ya. Daging unta. Luar biasa kedermawanannya, ya. Jadi seperti itu jamaah, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan dua pertanyaan tadi maka telah Ustaz, insyaallah untuk pengajian kita pada malam hari ini, untuk sebagai penutup kami mohon untuk doanya Ustaz. Sekaligus ada beberapa orang jemaah kita yang dalam keadaan sakit, yang masih dalam perawatan, insyaallah, dan mohon doanya untuk kita semua insyaallah. Baik. Mari kita para jamaah sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah dari doa-doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabban nasi adbil ba'sa washfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.